Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Barangkali hari ini banyak hal yang kita pertanyakan dalam hidup kita. Kita merasa ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang berjalan, dan kita merasa itu tidak seharusnya seperti itu. Khawatir menjadi hal yang begitu menghantam kita. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kegembiraan, kita seperti kehilangan segala-galanya. Dan itu sebabnya hari ini, inilah saatnya kita koreksi diri kita. Sudahkah kita berdoa? Itu sebabnya poin-poin berikut akan kita pelajari mengapa kita harus berdoa. Dalam Efesus pasal 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dari bagian firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa doa akan senantiasa membuat kita siap sedia dalam menghadapi peperangan rohani. Jadi doalah yang akan menentukan kemenangan kita. Ketika kita berdoa, maka kita akan menang menghadapi kuasa kegelapan. Tetapi kalau kita menjadi orang yang tidak pernah berdoa, wajar jikalau kita sering dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Oleh karena itu, berdoa membuat kita siap sedia dalam menghadapi peperangan rohani. Doa adalah cara Allah agar kita memperoleh sesuatu darinya. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Firman Tuhan ini memerintahkan, mendorong, dan bahkan memotivasi kita untuk kita senantiasa berdoa. Ketika kita punya kebutuhan, ketika kita punya harapan, ketika kita punya impian, ketika kita punya permintaan, maka sampaikanlah itu melalui doa. Allah siap mendengar dan Allah siap menjawab doa kita. Mengapa kita harus berdoa? Karena para rasul memberi teladan kepada kita bahwa doa adalah hal terpenting dalam kehidupan mereka. Kisah para rasul pasal 6 ayat yang keempat menyaksikan kepada kita, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi selain pelayanan firman, para rasul menempatkan doa sebagai bagian yang paling penting dalam pelayanan mereka, sehingga mereka senantiasa dapat memberikan pelayanan yang terbaik, pengajaran yang terbaik, dan kuasa Allah terus dinyatakan melalui kehidupan dan pelayanan para rasul. Jika para rasul sudah memberikan teladan kepada kita, maka sepantasnya lah dan seharusnya lah kita menjadikan doa sebagai bagian dari kehidupan kita. Para rasul telah memberikan teladan bahwa doa adalah hal yang sangat penting. Tentu saja para rasul meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya sebagai umat percaya kita juga harus tahu bahwa Tuhan Yesus menjadikan doa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan pelayanannya. Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kekuasaannya, menjadikan doa sebagai hal yang tidak terpisah. Apalagi kita yang masih bergumul dengan segala persoalan, tantangan, stres, depresi, dan segala hal yang dapat membuat kita tertekan di dalam kehidupan kita. Sepatutnya kita menempatkan doa dan persekutuan kita dengan Tuhan sebagai hal yang paling penting. Dan itu sebabnya teruslah berdoa, karena Tuhan Yesus pun waktu di dunia ini dia berdoa meneladankan sikap doa. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Doa ditentukan Allah agar kita memperoleh kasih karunia dan pertolongan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau hari ini kita membutuhkan pertolongan Allah, kita membutuhkan kasih karunia Allah, datanglah dalam doa kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia itu, yang sanggup menolong dan memberkati kita. Apakah hari-hari ini kita merasa sukacita kita menjadi hilang?
Kita melewati hari-hari dengan rasa sedih, dengan rasa galau, susah move on, itu yang dikatakan anak-anak muda sekarang. Atau kita merasa bahwa segala sesuatu menjadi begitu sulit bagi kita. Saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan melalui doa kita. Dengan berdoa, sukacita kita menjadi penuh. Yohanes 16 ayat 24 berkata, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi kunci hidup yang bersukacita adalah berdoa. Apakah hari-hari ini kita dihadapkan dengan kekhawatiran yang besar yang menghantam hidup kita, menghantam hati kita, menghantam pikiran kita, menghantam semua harapan, dan segala hal tiba-tiba menjadi sia-sia, segala hal menjadi begitu mengkhawatirkan, segala hal menjadi begitu menekan dalam kehidupan kita. Doa adalah cara kita mengatasi kekhawatiran hidup. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara khawatir tidak akan mengubah apa-apa, tetapi ketika saudara berdoa, maka akan terjadi perubahan itu. Karena Allah adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini sebagai orang percaya, kita butuh pimpinan yang pasti. Kita butuh pimpinan yang penuh kuasa, dan Dia adalah Roh Kudus. Nah, bagaimana kita mendapatkan pimpinan Roh Kudus? Pimpinan Roh Kudus terjadi bagi kita jika kita setia berdoa. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Berdoalah, minta pimpinan Roh Kudus, libatkan Roh Kudus, maka saudara akan menjalani kehidupan yang benar bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan Nabi Samuel di dalam perjanjian lama, di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-23 berkata, mengenai aku jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Nabi Samuel berkata bahwa ia berdosa kalau ia berhenti berdoa. Oleh karena itu saudaraku, berdoalah supaya kita terus dikuatkan, terus dipimpin oleh Tuhan. Dan Nabi Samuel memandang bahwa kalau ia berhenti berdoa, ia bersalah kepada Tuhan. Kalau ia berhenti berdoa, maka ia berdosa kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan bahwa doa adalah bagian yang paling hebat, yang paling penting, yang paling menolong kita di tengah-tengah dunia ini.